Halo teman-teman semua, ini video pertamaku. Ya, aku ingin memperkenalkan channel ini, Drama Sekitar Kita. Jadi ini adalah channel isinya curhat nyata yang aku ambil dari forum. Gitu. Aku ambil dari forum online dan aku bacakan untuk menemani teman-teman yang dalam perjalanan ke kantor atau ke sekolah atau ke kuliah atau mungkin yang lagi santai, pengen tidur, atau juga mama-mama nih yang lagi masak gitu ya, pengen dengar cerita yang asik gitu ya. Nah, ini channelnya yang cocok nih. Harapannya sih ya ke depannya nanti curhatnya itu tuh dari teman-teman gitu ya. Jadi subscriber atau yang sekedar lewat gitu ya pengen curhat, bisa kirim nanti aku sediain link ya. Rencananya sih pakai Google Form ya. Nanti teman-teman kalau yang tertarik pengen curhat bisa langsung tulis curhatnya ya. Di situ ya mungkin nggak pengen solusi, tetapi sekedar curhat saja, oke gitu ya. Ya biar plong gitu ya. Jangan ditantang. Kalau ditantang nanti takutnya membusuk gitu ya. Mendingan curhatin aja gitu. Nah, ini adalah cerita pertama ya, curhat nyata. Kesal sama kakak ipar yang nggak tahu diri. Itu. Waduh. Gimana? Ini seru sih kayaknya nih ya. Kesal sama kakak ipar nggak tahu diri. Oke, kita mulai ya. Halo teman-teman, aku mau ceritain drama di rumah yang bikin aku capek, kesal, sedih, sebel, pokoknya campur aduk lah. Ini tentang kakak iparku sama kakak kandungku yang, ya ampun, bikin emosi banget. Gitu. Sabar ya, aku ceritain dari awal biar kalian ngerti. Aku tinggal bareng kakakku dan kakak iparku di rumah orang tua. Kakak perempuan beda usia sama aku 5 tahun. Mereka numpang di rumah orang tua udah lama. Semenjak mereka menjual rumah mereka sendiri gara-gara nggak sanggup bayar KPR. Waduh, ya gimana ya bro? Ya, ini aku juga pernah ngalamin sih ya teman-teman ya. KPR, waduh berat cuy. Tips buat yang KPR ya, jangan gede-gede biaya bulanannya gitu. Jangan sampai 50% gaji cuy, berat. Nah, kita lanjut lagi. Sekarang mereka punya 3 anak, semua perempuan, masih kecil-kecil. Nah, aku mau ceritain soal kakakku nih. Pertama, dia itu orangnya tuh susah dilupain banget sifatnya. Pertama, dia suka banget ngatur aku kayak bos. Mentang-mentang dia kakak, semua harus nurut sama dia. Kalau aku nolak atau aku bantah, dia ngambek terus ngadu ke orang tua. Dia maunya aku sempurna, 100% ngikutin apa yang dia mau gitu. Oh, kayak dari kecil udah diktator cuy. Oke, oke. Terus kakakku itu orangnya cuek banget sama aku. Dari kecil kami nggak deket. Dia nggak pernah bantu aku ngerjain PR. Aduh, ini dendam dari kecil ya. Nggak pernah ajak aku ngaji bareng, padahal dia ngaji di tempat ngaji. Bahkan ajak sholat bareng ibu bapak aja tuh dia nggak mau. Sampai aku dewasa, pas aku wisuda, dia pun nggak datang. Pas aku ngerjain skripsi, dia nggak nanya-nanya. Nggak pernah ngedukung gitu. Bahkan doain aku pas sidang aja nggak. Perhatian, nggak sama sekali. Kayaknya ini bibit-bibit dendamnya ini udah dipelihara ya dari kecil ini. Aduh. Nah, yang paling bikin sebel, kakakku itu suka nyinyir. Aku kan nggak bisa makan pedas. Ini dinyinyirin. Aku nggak suka seafood sama sayuran hijau, dinyinyirin lagi. Aku introvert, susah ngobrol sama orang baru, dinyinyirin juga. Aku nggak suka keramaian. Aku dinyinyirin. Aku dibeliin PlayStation, ini padahal aku nggak minta ya. Dinyinyirin juga. Bahkan aku nggak pernah sholat Jumat sekali atau 2 kali karena sakit, tetap juga dinyinyirin.
capek deh. Wah, oke, ini dia nyeritain soal curhatnya dia soal ini kakaknya ya yang tinggal bareng gitu ya sama orang tuanya. Nah, ini lanjut lagi nih. Nah, kalau kakak iparku, itu red flag banget. Red flag banget. Sifatnya bikin orang tua aku tuh sedih dan nggak berubah dari awal nikah sampai sekarang. Pertama, dia jarang sholat 5 waktu. Bahkan nggak pernah sholat Jumat di masjid dekat rumah. Padahal dia itu pernah ngajak umroh orang tuanya. Terus orang tua tuh nggak diajak. Kedua, dia pernah buang bekal ibuku. Kedua, dia pernah buang bekal yang ibuku bikin buat dia ke kantor. Alasannya nggak suka. Waduh, weh. Wah, ini pelanggaran, 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 bro. Ini bekal lo dibuang lo, udah dibikin capek-capek lo. Ntar, sampai di mana tadi? Dia buang, padahal bekalnya nggak basi. Dia buang di tong sampah dapur. Ketahuan pas ibuku buang sampah ke tong depan rumah. Aduh, udah buang ketahuan lagi ya. Waduh, gawat, gawat. Ibuku sedih banget, kecewa banget. Ya kalau nggak mau dibekelin, bilang dong dari awal, jangan nyakitin gitu. Malah pas dia pulang kantor, jajan di luar lagi. Mentang-mentang punya duit. Ketiga, dia pernah nyantumin nomor HP aku tanpa izin buat beli kredit motor di leasing. Hai, ini kriminal. Waduh, kakak ipar kriminal ini judulnya nih harusnya nih. Terus dia nunggak cicilan. Tahu-tahu aku yang dapat SMS sama WA ancaman suruh bayar. Dia yang ngutang, kok aku yang kena ya. Aduh. Sorry. Maaf, ya aku ketawain ya. Aduh, tapi ini emang lucu sih. Keempat, dia itu acak-acakan banget di rumah. Jaket, tas kerja ditaruh sembarangan di sofa ruang tamu. Sampai numpuk-numpuk. Baju kotor digantung di kamar mandi, gak dicuci-cuci. Habis masak di dapur, piring, panci, gelas, sendok dibiarin kotor. Malah nyuruh kakakku yang nyuci. Cuci baju, maunya ke laundry. Itu juga setelah cuciannya pada numpuk sebelum. Bos, weh. Kelima, dia pernah nabrak bahu kiri aku sampai sakit gara-gara dia kebelet kencing. Oh, buru-buru dia. Waktu itu aku baru keluar kamar mandi. Terus dia buru-buru masuk kamar mandi. Aku ditabrak tanpa permisi gitu. Udah salah, minta maaf lagi. Keenam, dia pernah pinjam kartu kredit ibuku buat beli HP baru. Tapi dia nyuruh kakakku yang ngomong ke ibuku. Udah dipinjami, pas balikin kartunya, nggak bilang terima kasih. Nggak jelasin HP apa yang dibeli atau cicilannya berapa kali. Malah nyuruh kakakku yang balikin. Gitu. Aduh. Ketujuh, dia kalau berangkat kerja atau pergi suka nggak pamitan. Main pergi aja gitu, nggak bilang apa-apa, nggak salam. Bahkan dia suka lupa nutup pintu gerbang rumah. Dia yang buka, dia juga yang nutup. Gitu. Kedelapan, kalau habis gajian dia itu suka lupa sama mertua. Dia ajak anak-anak sama kakakku jalan ke mall, beli macam-macam, makan di restoran mewah, tapi nggak pernah bawain oleh-oleh buat orang tua aku. Empatinya kurang banget ya. Wes. Terakhir, kalau dia lagi stres soal kerjaan, dia suka melampiasin ke benda mati. Pernah dia nutup pintu kamar sampai kenceng banget. Nendang ember cucian kotor ibuku. Bahkan ngebentak anak-anaknya yang masih kecil tanpa alasan. Dia teriak, jangan ganggu papa.
papa lagi banyak kerjaan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ini untung bapak ibu aku sabar banget. Sebenarnya bapakku itu udah pernah mau ngusir mereka. Mau ngomong frontal, tapi ditahan-tahan karena kasihan sama keponakan. Waduh, sama cucu ya maksudnya ya. Wah, aku capek banget sama drama ini. Gimana teman-teman? Aku harus ngapain? Kalau kalian jadi aku, apa yang bakal kalian lakuin? Semuanya boleh ya komen di kolom komentar di bawah ya. Gimana nih? Waduh, kayaknya ini sebenarnya ini bukan kakak ipar nggak tahu diri sih, ini kakak ipar nggak tahu diri terus kriminal lagi. Aduh, ini kita mau komen mulainya dari mana ya? Oke, yang pertama kali ya, soal soal kakak kandungnya ya. Kayaknya ini kakak kandungnya ini mungkin dulunya itu tuh reinkarnasi dari presiden kali ya. Suka nyuruh-nyuruh gitu kali ya. Pengennya jadi bos. Reinkarnasi diktator kali cuy. Terus soal kakak iparnya ini nih, tapi ini memang refleksi. Ya kalau soal sholat ya, kalau soal sholat mungkin itu memang urusan pribadi sama Tuhan gitu. Tapi setidaknya itu harus punya niat lah ya untuk memperbaiki gitu ya. Sholat bareng-bareng seenggaknya ya. Kemudian apalagi nih? Ini yang pelanggaran sih. Waduh, ini kartu merahnya dia ada beberapa nih ya. Udah jarang sholat, terus apa namanya, nyantumin HP tanpa izin. Yang paling parah cuy, ini yang paling parah sih. Bekal ibu mertua dibuang cuy. Wah, gagal, gagal. Wah, ini kok aku jadi kesel juga ya. Berani-beraninya. Wah, kalau misalnya aku jadi dia ini nulis, mungkin aku kasih ini ya, satu dua sentuhan ya ke dagunya mungkin ya. supaya supaya dia tahu diri gitu. Aduh, ini sumpah ini kacau banget sih. Nggak oke ini, nggak oke ini. Ya, solusi dari aku ya, coba kalau bisa ganti kakak ipar ya kali ya. Bisa ganti kakak ipar. Aduh, ganti kakak ipar. Tapi ya susah juga ya. Nggak tahu ya teman-teman yang harus gimana ya. Kalau aku sih setidaknya harus ada intervensi ya. Kalau mungkin bisa intervensinya lewat si kakak kandungnya itu, si kakaknya yang cewek itu untuk ngomongin ke si suami itu, kakak iparnya itu, atau ya karena dia kan bernaung di rumah si eh, apa namanya si bapak mertua ya, harusnya dia mungkin bisa lah, seenggaknya mau nurutin gitu. Harus apapun yang terjadi ya tetap harus dibilangin gitu ya. Ya kadang-kadang orang yang kadang-kadang kita malas gitu ngomong ke orang yang terdekat kita gitu ya. Tapi ya harus tetap dibilangin, kalau enggak nanti ya ibaratnya kalau dia jalan ya melenceng terus gitu, kasihan gitu. Oke, itu aja cerita yang pertama, cerita perdana nih teman-teman, cerita perdana, curhat tentang kesal sama kakak ipar yang nggak tahu diri. Oke teman-teman semua, mohon bantuannya ya untuk mensukseskan channel ini. Asik ya, minta tolong like sama subscribe-nya. Ya, oke. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah.